Antibiotik sering digunakan dalam dunia veteriner untuk pengobatan hewan. Sebelum pemerintah menetapkan peraturan bahwa antibiotik robomotor atau EGP dilarang, antibiotik sering digunakan sebagai imbuhan pakan untuk menambah pertumbuhan hewan ternak. Sekarang, penggunaan antibiotik dibatasi dan hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan. Pengobatan pada hewan ternak, misalnya pada ayam, ikan, dan lain-lain, harus melalui cara yang tepat agar dapat diberikan dengan dosis yang sesuai. Cara pengobatan yang khusus harus diperhatikan untuk menjaga keamanan produk hewan ternak yang akan dikonsumsi. Antibiotik yang digunakan untuk pengobatan pada ikan yaitu golongan Amphenicol, Cephalosporin, Lincosamid, Macrolides, Penicillin, Pleuromethylin, Potentiator, Quinolones, Sulfonamides, dan Tetracycline. Enrofloxacin merupakan antibiotik spektrum luas yang termasuk dalam golongan fluoroquinolone dan banyak digunakan untuk terapi pada hewan. Enrofloxacin dapat diberikan dengan cara perendaman, oral, atau injeksi secara intramuskular, intrakolomik, ataupun intravena lambat. Erythromycin merupakan antibiotik yang termasuk dalam golongan makrolida. Pemberian erythromycin pada ikan dapat dilakukan secara peroral, parenteral, atau dengan perendaman, tetapi rute peroral lebih disukai. Oxytetracycline merupakan antibiotik golongan tetracycline yang efektif terhadap bakteri gram positif dan negatif, tetapi kasus resistensi telah beberapa kali dilaporkan. Oxytetracycline dapat diberikan secara peroral, parenteral, atau dengan perendaman. Pada terapi secara perendaman, paparan cahaya harus diminimalkan dan operator wajib menggunakan sarung tangan. Idealnya, pemilihan antibiotik yang efektif dilakukan berdasarkan diagnosis penyakit serta mempertimbangkan faktor sensitivitas antibiotik terhadap patogen yang terlibat. Jenis antibiotik yang secara legal diperbolehkan untuk ikan diatur oleh otoritas bidang kesehatan dan keamanan pangan suatu wilayah dan negara. Misalnya, US Food and Drug Administration atau FDA, Center for Veterinary Medicine atau CVM di Amerika Serikat. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/Kepmen-KP-2014 mengatur tentang klasifikasi obat ikan. Antimikroba golongan tetracycline seperti chlortetracycline, oxytetracycline, dan tetracycline, golongan makrolida seperti erythromycin, serta golongan quinolone seperti enrofloxacin tergolong obat keras yang diperbolehkan. Rute pemberian obat tergantung pada farmakokinetik obat, jumlah ikan yang diobati, kemampuan handling, food intake, serta kemungkinan efek yang dapat terjadi pada hewan lain. Dokter hewan atau operator juga perlu mengikuti ketentuan hukum yang meliputi pembelian, penggunaan, pembuangan obat, serta mempertimbangkan potensi residu pada lingkungan dan produk hewani. Obat diberikan secara peroral dengan dicampurkan ke dalam pakan dengan dosis yang sudah ditentukan. Faktor palatabilitas dan kemauan ikan untuk makan merupakan persyaratan penggunaan metode ini. Pengobatan secara immersion atau dipping dapat dilakukan dalam wadah terpisah atau kolam khusus dengan waktu yang bervariasi dari beberapa detik hingga beberapa minggu. Perendaman dapat dilakukan pada populasi atau secara individu. Volume air harus dihitung dengan akurat untuk menentukan jumlah obat yang dibutuhkan. Rute pemberian obat secara parenteral yang paling sering dilakukan pada ikan adalah injeksi secara intramuskular. Ikan dapat dihandling dengan ataupun tanpa menggunakan anestesi. Sedasi dan anestesi dapat dilakukan agar ikan lebih tenang, lebih mudah dihandling, dan tidak merasa kesakitan. Berikut ini adalah cara melakukan injeksi intramuskular pada ikan. Pertama, operator menggunakan gloves. Lalu dilakukan handling dan restraint fisik dengan ikan dipegang daerah kepala dengan tangan kanan dan bagian ekor dipegang dengan tangan kiri. Kemudian bahan perlakuan disuntikan ke dalam muskulus epaksial. With
Withdrawal time atau waktu henti obat adalah jarak waktu antara pengobatan hingga hewan tersebut boleh diambil produknya atau disembelih. Withdrawal time atau waktu henti obat penting untuk diketahui karena penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan kandungan residu obat pada produk hasil budidaya perikanan yang tidak terkontrol dan membahayakan konsumen. Kumpulan Peraturan Keamanan Pangan secara internasional termasuk Maximum Residue Limits atau MRLS diatur dalam Kodeks Alimentarius. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 49/PER/DJPB/2015 tentang obat ikan menyatakan bahwa setiap jenis sediaan obat ikan perlu memenuhi kriteria dalam pengujian farmakokinetik dan withdrawal time. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen/KP/2019 tentang obat ikan, label obat antibiotik ikan harus memuat keterangan waktu henti obat. Masalah residu merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, khususnya pada hewan ternak ataupun produknya yang akan dikonsumsi. Hal ini menyangkut masalah keamanan pangan yang memang bisa berbahaya jika terdapat residu pada hewan yang dikonsumsi tersebut. Jadi harus ada penetapan waktu henti obat atau withdrawal time untuk antibiotik yang digunakan pada hewan produktif. Berbagai teknik analisis seperti liquid chromatografi dan mass spectrometry dapat digunakan untuk identifikasi dan konfirmasi residu obat dalam produk hewani. Sebuah penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa residu enrofloxacin dan oksitetrasiklin paling banyak ditemukan pada produk ikan. Residu enrofloxacin sering terdeteksi dengan dikombinasikan bersama ciprofloxacin dan antibiotik lainnya. Resistensi antibiotik bisa dicegah dengan cara mentaati aturan dan dosis yang sudah ditetapkan pada obat tersebut, yaitu dengan takaran, frekuensi, serta lama pemberian yang sesuai. Jika penggunaan antibiotik tidak tepat, maka terdapat kemungkinan adanya beberapa macam bakteri yang masih bertahan hidup dan tidak terpengaruh oleh pengobatan. Hal tersebut kemudian dapat memacu suatu mutasi atau cara-cara lain dari bakteri sehingga menjadi resisten. Jadi, cara untuk mencegah resistensi antibiotik adalah dengan penggunaan obat yang bijaksana dan sesuai aturan.